Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menemukan arti kata dan menuliskan kalimat berdasarkan kata yang diberikan. Yang kedua, kalian dapat menentukan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita dan menghitung hasil menggunakan pengurangan berulang serta melengkapi tabel pembagian. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan fungsi alat-alat menggambar. Yang keempat, kalian dapat mengelompokkan berdasarkan wujud sesuai cerita dan membuat kalimat. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan hubungan antara perkalian dan pembagian, melengkapi hasil pembagian dan menuliskannya dalam bentuk perkalian serta melengkapi tabel pembagian dengan bilangan pembagi tertentu. Nah, yang terakhir, kalian dapat membuat gambar imajinatif berdasarkan langkah-langkah. Sebelumnya, kita buka buku tematik halaman 68 ya. Di sini ada cerita mengenai pertandingan bulu tangkis. Dengarkan Ibu ya, Nak. Di sekolah Nina akan diadakan pertandingan bulu tangkis antar kelas 2. Ibu guru meminta ketua kelas menunjukkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan ini. Joni terpilih sebagai perwakilan kelas. Teman-teman mendukung Joni. Made dan Tony selalu menemani Joni giat berlatih sebelum bertanding. Pertandingan bulu tangkis akan segera dimulai. Nina dan teman-teman segera berkumpul di tepi lapangan. Mereka sudah siap untuk memberikan dukungan kepada Joni. Joni mendapat lawan Dimas dari kelas 2B. Mereka pun bertanding dengan penuh semangat. Sesekali Dimas tidak dapat memukul kok dari Joni, begitupun sebaliknya. Akhirnya pertandingan selesai. Joni memenangkan pertandingan. Semua siswa di kelas Joni pun bersorak gembira karena Joni menjadi juara. Nah, sekarang kalian temukan kata-kata berikut di dalam cerita yang tadi Ibu baca ya. Jadi kalian tinggal melingkari saja yang ada kata pertandingan, kemudian bulu tangkis, yang ketiga lapangan, yang keempat semangat, yang kelima bersorak, yang keenam juara. Kemudian kalian cari arti kata-kata di atas dari kamus ya, Nak. Lanjut, buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke, sekarang kita berhitung. Pembagian itu pengurangan berulang. Di sini ada soal. Ada 36 siswa dari kelas Nina. Ibu guru membagi tempat duduk siswa menjadi 9 deret sama banyak. Banyak siswa di setiap deret dapat dihitung menggunakan pembagian berikut. Jadi kalian menggunakan cara pengurangan berulang ya. 36 dibagi 9 berarti 36 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ada 4 pengurangan sampai habis. Jadi baik siswa di setiap deret ada 4 orang. Di sini ada soal berikutnya. Ada 40 kapur tulis. Kapur tulis tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Nah, berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Bentuk pembagiannya berarti 40 dibagi 5. Kemudian bentuk pengurangan berulang 40 dikurang 5 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 dikurang 5.
Hasil pembagiannya adalah 8. Di sini ada contoh pembagian dengan cara pengelompokan. Perhatikan di sini ada kelereng. 18 kelereng akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Banyak kelereng di setiap kelompok ada 6. Jadi, kelereng ini dibagi menjadi 6 kelereng. Satu kotak ini berisi 6 kelereng. Nah, jadi kotaknya ini ada 3 kotak. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Oke, sekarang kita masuk ke gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu ada namanya alat-alat menggambar. Di sini Ibu menjelaskan tentang fungsi alat-alat menggambar. Yang pertama ada buku gambar, berfungsi untuk tempat untuk menggambar. Yang kedua, pensil. Pensil itu berguna untuk menggambar sketsa. Yang ketiga, penghapus. Digunakan untuk menghapus gambar sebelum diwarnai. Nah, yang terakhir adalah pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar. Di sini ada contoh gambar imajinatif. Jadi kalian sebelum menggambar imajinatif itu membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian diwarnai dengan pensil warna atau krayon. Kita masuk pembelajaran 4 ya nak. Buka halaman 73. Biasanya kan kalian pasti sudah sering mendengar kata cerita. Nah, sebuah cerita dapat kita baca atau kita dengarkan. Ada cara untuk memahami isi cerita. Cara itu adalah menyimak dengan baik. Di sini ada cerita tentang makanan dan minuman di kantin sekolah. Dengarkan Ibu ya, Nak. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Rani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, sekarang kita kelompokkan benda-benda dalam cerita tersebut sesuai wujudnya ya. Di sini ada tabel. Yang pertama, es jeruk. Es jeruk itu termasuk wujud cair. Yang kedua, ada mangkok, termasuk wujud padat. Yang ketiga, nama bendanya piring, wujud bendanya padat. Di sini kita akan membuat kalimat menggunakan kosakata berikut. Yang pertama, makan. Adi sedang makan nasi goreng. Yang kedua, minum. Nina membeli minuman es jeruk. Yang ketiga, membeli. Ibu membeli sayur di pasar. Yang keempat, memesan. Deli memesan mie ayam di kantin. Yang kelima, membayar. Rani membayar kue dengan uang Rp5.000. Oke, kita lanjut dengan berhitung ya. Pembagian dan perkalian ada hubungannya. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Di sini ada bola berjumlah 6, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Satu keranjang berisi 2 bola, kemudian kita hitung dengan cara 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3. Nah, 3-nya itu ada 2. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita jadikan perkalian, berarti
3 dikali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi dapat disimpulkan hubungan pembagian dan perkalian berikut ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian bentuk perkaliannya 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, di sini ada soal bentuk perkalian. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian bentuk perkaliannya 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang kedua, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Bentuk perkaliannya 7 dikali 3 sama dengan 21. Yang ketiga, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Bentuk perkaliannya 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, pembagian juga dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Tabel pembagian itu sama dengan tabel perkalian ya, Nak. Jadi kalian tinggal melihat di tabel perkalian. Di sini duanya ini menjadi bilangan pembagi. Kemudian yang di sebelah kiri bilangan yang dibagi, sebelah kanan hasil bagi. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 20 dibagi 2 sama hasilnya 10. Di sini ada contoh berikutnya, yaitu pembagian yang bentuk pembagiannya itu 3 dan 5. Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Ibu akan menjelaskan tentang pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Di sini ada contoh soal menggunakan gambar. Ada 15 kelereng yang akan dibagikan kepada 3 anak. Sama banyak. Banyak kelereng di setiap kelompok ada 5. Kita kotakin terlebih dahulu. 3. 3-nya ini berarti dikotakin. Nah, 5-nya ini berarti 5 kelereng. Setiap kotak ada 5 kelereng. Di sini ada caranya. 15 dibagi 3. Yang pertama 15 dikurang 3. Kalian hitung dulu. Yang pertama hasilnya 12. Nah, kita kurang 3 lagi hasilnya 9. Kita kurang lagi hasilnya 6. Dikurang lagi hasilnya 3. Yang terakhir hasilnya 0. Pembagian itu harus hasil akhirnya itu 0 ya, Nak. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5. Ada tabel pembagian. Tabel pembagian itu kalian bisa melihat di tabel perkalian ya, Nak, agar kalian dapat memahaminya. Yang pertama, 3-nya ini bilangan pembagi. Nah, yang di sininya sebelah kiri bilangan yang dibagi. Yang sebelah kanan hasil bagi. Pertama, bilangan pembaginya 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 30 dibagi 3 hasilnya 10. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Sekarang bilangan pembaginya 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bentuk perkaliannya.
3 dikali 5 hasilnya 15. Yang kedua, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian bentuk perkaliannya 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi di rumah kalian bisa mencoba dengan tabel pembagian dengan bilangan yang lainnya ya nak. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya ya. Oke. Di sini ada langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, siapkan media yang diperlukan untuk menggambar, seperti buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, pensil warna atau krayon. Yang kedua, tentukan tema sebelum menggambar. Yang ketiga, tentukan gambar imajinatif sesuai tema. Misalnya, kamu akan menggambar jam dinding dari susunan biji-bijian warna-warni di buku gambar. Yang keempat, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Yang kelima, warnai gambar dengan pensil warna atau krayon. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya nak. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tematik 2B halaman 72 dan 77. Kemudian menggambar dan mewarnai gambar imajinatif dengan tema bebas ya nak. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.